Ya, jadi orang Islam itu jangan ditipu, dibohongi terus gitu loh. Dengan atas nama agama gitu. Kemarin tuh apa itu si MKC ditempeleng gitu. Sama si Napoleon Bonaparte gitu. Ada orang pada seneng itu. Ini nggak masuk akal ini. Oh, itu kan karena MKC itu kan menghina Islam. Lo menghina Islam kan dan ada hukumnya di sini, udah ditahan. Kenapa kamu nempeleng, kamu main hakim sendiri? Kamu melanggar perjanjian namanya itu. Sejak kapan Rasulullah mengajari kita untuk mengingkari perjanjian? Rasulullah selalu menekankan umat Islam harus menepati perjanjian. Bahkan perjanjian yang bahasanya itu yang apa kuwi jenenge tertulisnya itu seperti perjanjian Hudaybiyah itu merugikan umat Islam saja. Rasulullah menyuruh taati perjanjian. Piagam Madinah taati. Kan itu. Nah kan di Indonesia itu KUHP bukan hukum Islam. KUHP itu sama dengan perjanjian Piagam Madinah sama dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita sudah sepakat bahwa ini perjanjian bangsa kita. Taati. Gitu loh. Kok malah bangga itu loh. Yang nempeleng itu tersangka penyuapan. Terkena pasal penyuapan. Dia nempeleng kira-kira gitu. Dia nempeleng itu karena aku boleh dihina. Tapi enggak boleh menghina Allahku, agamaku, Rasulku. Loh KC itu menghina sudah ada pasalnya. Dia bukan orang Islam. Masuk akal lah kalau menghina itu. Nah dia menerima suap. Apa itu tidak menghina Allah? Tidak menghina Rasulullah? Tidak menghina Al-Quran? Dia Islam, dia menerima suap, dia publik figur. Iya tak? Kesannya kan, loh itu umat Islam itu tukang menerima suap. Kan begitu. Dia enggak menjaga nama baik Islam. Tidak menjaga nama baik kan berarti menghina. Terus nempeleng. Menempeleng itu melanggar perjanjian, ya tak? Allah kan menyuruh kita untuk selalu menaati perjanjian. Atas nama Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Gila enggak itu? Yang mendukung ustadz-ustadz kayak begitu itu. Ya Allah, ustadz macam apa itu? Sejak kapan umat Islam itu disuruh untuk melanggar perjanjian? Itu namanya beragama dengan nafsu. Menunggangi agama dengan nafsu itu contohnya seperti itu. Beragama dengan tidak logis, tidak rasional, tidak menggunakan otak itu ya seperti itu yang bela Bonaparte itu. Islam kan menyuruh kita bersikap rasional, bersikap objektif, menepati perjanjian. Loh ini, kalau saya ada Ustadz, kalau saya di situ pasti ikut nempel-nempeleng. Karena enggak terima. Loh. Ini soal Allah dan Rasulullah. Loh, apa begitu cara membela Allah dan Rasulnya itu? Membela Allah dan Rasulnya dengan cara melanggar perjanjian. Gila enggak itu? Sama dengan wudhu, menggunakan air kencing. Penghinaan enggak itu? Menempeleng seperti itu menghina Allah dan Rasulullah. Kok malah pada tepuk tangan, ada itu orang pengurus MUI ngaku ulama. Itu bersyukur. Ada anggota DPR partai yang ngaku Islami banget, bersyukur atas pelanggaran perjanjian itu. Nah ini umat Islam begini. Terima kasih Jenderal, hormat. Engkau memang hebat. Lala hebat apa? Menerima suap kok hebat. Setelah menerima suap, nempeleng orang, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Apa gitu ajaran Islam? Itu loh. Umat Islam hari ini makanya kalau nggak paham Islam itu ya udahlah percaya aja sama KKI NU. Jangan sok-sokan gitulah. Nah gitu loh. Aku jihad berjuang fisabilillah. Kerjaannya malai orang, kerjaannya main pelacur, kerjaannya memberantas apa jenis tempat minum-minum, maksudnya minta minumannya itu. Gimana itu? Itu musuh Islam yang nyata itu seperti itu. Kerjaannya nakut-nakuti orang.
Mengatasnamakan Islam untuk menakut-nakuti orang. Gimana itu? Apa Rasulullah pernah nakut-nakuti orang? Apa sahabat Rasulullah pernah nakut-nakuti orang? Apa wali-wali Allah pernah nakut-nakuti orang? Berislamlah dengan rasional karena Allah itu menyuruh kita bersikap rasional. Rasulullah ngasih contoh kita beragama dengan rasional. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengingatkan itu. Afala ta'qilun, itu berapa ratus kali itu. Apakah kamu tidak pakai akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak pakai pikiran? Itu loh. Ya Islam itu akal sehat itu sendiri. Jangan ngaku Islam kalau nggak pakai akal sehat. Jangan ngaku Islam kalau, jangan mengaku-ngakukan itu ajaran Islam kalau itu bertentangan dengan akal sehat gitu loh. Karena Islam itu ngajari akal sehat ya. Asal bersemangat, takbir. Ya Allah. Ini aku agak sebenarnya mau bikin vlog soal ini, soal apa aja nih, pemukulan terhadap kece itu. Nanti kayak gini aja tanggapin. Oh, kamu membela orang non muslim ya, kamu malah membela penghina agama. Siapa yang membela? Enggak ada. Kece itu menghina Islam. Bonaparte nempeleng kece itu juga menghina Islam bagi saya. Sama-sama menghinanya. Kece sudah diproses. Nah, Bonaparte ya diproses juga. Tapi jangan tepuk tangan dong dengan orang yang menghina Islam. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur mudah-mudahan jenderal, maksudnya Bonaparte itu, diberi panjang umur, hebat. Loh, bodoh amat kamu, amat aja enggak bodoh. Ya level-level seperti itu kan memainkan politik toh, supaya disimpati umat Islam yang bodoh-bodoh itu. Itu loh. Negara kita itu artinya perjanjian, umat Islam sudah berjanji. NKRI dengan segala macam konsekuensinya. Itu perjanjian sama dengan perjanjian Piagam Madinah di zaman Rasulullah. Gitu loh, sepanjang sejarah Nabi tidak pernah melakukan atau menyuruh untuk melanggar perjanjian. Yang suka melanggar perjanjian kan orang kafir. Hudaybiyah dilanggar orang kafir. Piagam Madinah dilanggar orang kafir. Loh, kita itu mau ikut Rasulullah apa ikut orang kafir? Kalau ikut Rasulullah itu taati perjanjian. Gitu loh. Nah, kita umat Islam sudah berjanji NKRI itu adalah bentuk negara kita. Ya sudah. Dan itu yang merumuskan ulama-ulama, bukan hanya ceng-cengpo seperti teriak-teriak takbir-takbir itu. Gitu loh.